Assalamualaikum. Itau anak IN pare-pare ya. Itau bau surga. Iya toh. Kau masih bisa hidup tidak ada mata. Kamu bisa hidup meskipun kau bisu dan tuli. Tapi pernah kau lihat orang masuk di kampus tidak ada kepalanya? Ah, itulah makna sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres. Hati-hati jelang pilpres, banyak tiba-tiba tampil kala-kala Ustadz Dasat penampilannya. Ustadz pencitraan, hati-hati. Pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Ada masalahmu, telepon Kak 24 jam aktif. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu kau tahu? Ada? Nah, kau salah, kenapa kau pilih? Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di auditorium ini, saat saya berceramah, masih banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, bukan popo, bukan uka-uka. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih tonsi, Bu. Setan itu agar kau tidak dengar baik-baik ini nasihat kita. Simpan dulu handphonenya, simpan. Adik-adik yang pegang handphone, saya doakan kau tidak dapat jodoh. Simpan dulu handphonenya, simpan ya. Ustadz, kita mau rekam supaya ada komunikasi. Kalau adik-adik rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya tidak jernih. Bagaimana caranya Ustadz? Itu ada kamera saya bawa. Ya. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustaz, gampang, nonton YouTube. Gimana caranya? Tulis Seminar Internasional IAIN Pare-Pare. Nah, keluar lain. Nah, sudah itu, jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa cewek? Wih, cewek, kalau artis kau follow apa kau dapat? Apa? Ibu-ibu, kalau artis ibu follow apa dapat? Gosip murahan. Nak tumbuh istri suaminya, nak banting istrinya. Sudah itu. Ya, tapi kalau kau follow ulamamu, kau ikuti ulamamu, satu, kau angkat harkat dan martabat ulamamu. Masa artis yang kontennya ndak jelas, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, ndak juga nak kasih pegang kok. Nak kasih lihat-lihat aja kok saja begini. Followernya berapa? 5 juta. Ahli tafsir berapa followernya? 125. Apa kau ndak malu ulamamu sedikit followernya? Maka mulai hari ini follow Dasat Latif. Ya? Kau follow ulama, kau angkat martabatnya. Kau follow ulama, kau dapat ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya pahala. Kau sebarkan ilmunya, dapat kau pahala seperti pahalanya itu ulama yang kau follow. Jadi tidak usah kau jadi ahli tafsir. Follow ahli tafsir, sebarkan ilmunya, dapat mah kau. Toh? Follow akun Dasat Latif.
Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Musuh kalian bukan negara. Musuh kalian adalah dan ketidak. Polisi. Memang enak di Indonesia kalau tidak ada polisi. Anak muda, kalau hilang motormu siapa kau cari? Satpol PP. Tidak ketemu. Saya pergi ceramah, lancar perjalananku sampai di sini. Siapa yang ngantar? Polisi. Makanya jangan musuh polisi. Kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, pur. Kau melanggar. Kau tidak ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Itu polisi film India. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, waktu yang sangat ringkas. Yang saya muliakan Pak Rektor IAIN Alauddin beserta. Ayo, kupancing jako. Pare-pare yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. To the point saja. Begini dulu, kenapa saya ditunjuk untuk acara ini? Tema saya akan membahas peluang dan tantangan komunikasi dakwah di era digital. Ini penting dulu, kenapa ujuk-ujuk das atlatif? Satu, saya dosen komunikasi. S1, S2, S3 saya memang komunikasi. Sampai sarjana, magister, doktor, komunikasi. Alhamdulillah, Allah izinkan saya juga sarjana agama. Saya dari Fakultas Syariah. S1, Syariah Pengadilan Agama. S3, saya satu kelas dengan Pak Ali Rusdi. Kalau Pak Rektor telepon saya, belum tentu saya hadir. Tapi karena Ali Rusdi yang telepon saya, teman sekelasku. Ya kan? Kenapa ujuk-ujuk? Satu, Pak Rektor izin. Ini supaya motivasi buat adik-adik saya. Baru-baru saya mendapat award, penghargaan di Jakarta sebagai ulama pemersatu bangsa. Kalau kau follow di IG ku, ada di situ ratusan ustadz yang diseleksi, das atlatif jadi pemenangnya. Adik-adik, bukan takabur. Kau lihatlah ustadz-ustadz yang kondang sekarang. Guru kita Adi Hidayat dari mana? Libya. Guru kita Ustadz Abdul Somad dari mana? Mesir dan Maroko. Guru kita Bahtiar Nasir dari mana? Dari Madinah. Guru kita Khalid Basalama dari mana? Dari Madinah. Salim Pillah dari mana? Mesir. Das atlatif. Uin Alauddin Makassar. Tapi alhamdulillah, dari semua tadi yang saya sebut guru-guru kita, buka channel YouTube-nya. Buka bandingkan viewer saya. Alhamdulillah, terbanyak viewer saya sekarang dari semua ustaz yang kusebut. Kenapa? Karena saya tahu ilmunya, dakwah. Jangan ujuk-ujuk baru tobat 3 bulan baca kitab 2, masuk ceramah kafir. Neraka terus cerita. Memangnya kau panitia hari kiamat? Adik-adik, bicara soal dakwah, baca itu semua definisi. Saya baca semua definisi tentang dakwah. Kesimpulanku, dakwah adalah memberitakan keindahan Islam. Dakwah. Namanya ajakan. Kamu ajak orang. Gimana dia mau datang kalau kau takut-takuti? Gimana dia mau tentram hatinya kalau kita maki-maki? Di rumah ada istri yang suka ngomel. Ya toh? Masuk warung kopi, ada tagihan numpuk. Sampai di kantor dimaki-maki sama Pak Dekan. Pekerjaan tidak beres. Di jalan macet. Kita masuklah di masjid, mudah-mudahan dapat pencerahan dan ketenangan. Ternyata sampai di masjid kita juga dimaki-maki. Inilah perlunya metode dalam dakwah. Betapa pentingnya metode dalam dakwah, tata cara dalam dakwah, maka ada yang disebut fakultas dakwah. Diajarkan itu, tidak mesti tiba-tiba muncul, tidak.
Beda ketika kamu ceramah di depan pemain sepak bola. Beda lagi ketika kamu di depan penjual emas. Beda ketika kita di auditorium ini dan kita di potere. Penjual ikan itu perlu metode. Perlu cara. Kamu di penjual beras, kau baca, kau jelaskan tentang pengaruh digitalisasi dalam perdagangan bebas. Bingung dia, agak tumuasang. Tidak ada metodenya, dipelajari itu. Maka ini pentingnya dakwah untuk menyiarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itulah bedanya mulutnya ulama dengan mulutnya demonstran ketika mengkritik kebijakan pemerintah. Kalau mulut ulama, mulut orang ahli agama, tentu beda dengan mulutnya anak mahasiswa yang baru belajar. Kalau mulut ulama memaki, menghina, mengkafir-kafirkan, saya biasa bilang, dari mana belajar agama ya? Nabi, manusia pilihan, akhlaknya paling mulia, Allah takdirkan beliau tidak pernah kasar mulutnya bicara. Nabi kalau marah, itu urat dahinya antara alis beliau berdua, alis dua kiri kanan, itu ada urat di alisnya ini, yang kalau beliau marah, itu membesar. Sehingga sahabat tahu, macai beliau, marah beliau. Jadi tidak perlu mulut keluar kasar. Maka ini pentingnya. Kalau kamu kuasai dakwah di zaman digitalisasi ini, kecil dunia, kecil. Mau kau dapat istri cantik, kecil. Uang panai, tidak masalah. Yang penting kau jadi konten kreator. Bener. Saya bukan mutakabur. Dari penghasilan yang kita dapat dari dunia digitalisasi, alhamdulillah. Saya sudah lupakan dunia sekarang. Tidak jadi masalah saya buat dunia saya. Tidak. Maka saya independen dalam dakwah. Kenapa? Apa yang saya mau cari? Dunia sudah Allah kasih saya. Maka adik-adik sekalian, kuasai dakwah dengan menguasai pemanfaatan digitalisasi, maka insya Allah duniamu akan mengikutimu. Bukan kamu yang kejar dunia, tapi yang kejar. Nah, mari kita lihat. Karena ini ada, saya bikin sedikit ya. Teologisnya, apa perintah ini dakwah? Salah satu penyakit yang paling ditakuti manusia, rugi. Tidak ada orang mau rugi di sini. Mau semua untung. Maka Allah hadirkan dan bertanya, sungguh manusia dalam kerugian. Rugi kok. Kecuali, nah itu nasihat menasehati. Ini dakwah. Kalau kamu tidak mau merugi di zaman ini, nasihat menasehati. Bagaimana cara nasihat menasehati? Perlu ilmu. Ilmunya tahun 1900 yang lalu, Gurutta metodenya dakwanya Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dalle, beda zamannya Dasat Latif. Kalau saya, jangan dipanggil saya Kiai, mabusung kak nanti. Ustaz jago sekali nih. Kiai itu pimpinan pondok, dan kita orang Bugis cocoknya Andre Gurutta. Tidak usah saya disebut karena saya bukan pimpinan pondok. Doakan saya bisa pondok. Dan saya lagi rintis sekarang, Pak Rektor, ada di jalan Talasak City. Itu adik-adik kalau dari BTP kan ada itu jalan tembus ke tol. Itu lagi saya bikin Masjid Hajjah Sitimang, ibu saya, dan markas kader ulama. Jadi bukan pesantren. Ada Pak Rektor, Ustadz itu anak santriku tamak mi dari fakultas dakwah tapi tidak tahu bicara. Bagaimana caranya fakultas dakwah tidak tahu bicara? Jamang-jamang, sini. Saya kasih kursus 6 bulan kau keluar lagi. Ustadz itu ada anakku penghafal Quran, tapi dia tidak kuasai apa yang dihafal. Sini. Kita kasih ketemukan gurunya di sini. Dia seolah-olah seperti pelatihan, bukan pesantren. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang daftar di sini. Sebelum saya lupa juga, saya bawa hadiah buat kalian. Siapa yang ada yatim piatu di sini kuliah? Yatim piatu. Siapa?
Tidak ada nih ibu bapakmu. Saya kasih kau beasiswa sampai selesai. Catat itu ketua panitia, catat itu ya. Saya ongkosi. Siapa lagi? Betul yatim piatu. 2. Siapa lagi? Lanjut dulu ceramah. Ini namanya PLTU, pada laut tak pada upe. Saya kasih 10 orang. Saya kasih 10 orang. Ya. Insya Allah kita kasih beasiswa. Dibayarkan sekolahmu sampai kau selesai. Ya, insya Allah. Nah, kemudian adik-adik sekalian, ini landasan teologisnya. Artinya dakwah itu adalah perintah Quran. Ceramah itu perintah agama. Jadi kalau kalian berdakwah, sesungguhnya kalian telah melakukan ketaatan terhadap agama. Cuma dakwah itu perlu ilmu. Dakwah bersifat persuasif. Ada yang tahu apa itu persuasif? Lawannya saja persuasif. Lawan dari persuasif apa? Ada yang tahu? Apa? Lawannya persuasif. Kursif. Koersif. Apa itu persuasif? Contoh, Rektor, ada kasihan ini pentinganku. Apa ini kasihan proposal? Oh gampang itu. Gampang, begitu gampang. Beliau eksekusi itu karena dia terpersuasi oleh saya. Dia sudah yakin. Ada juga cara kedua. Pak Rektor, kabulkan ini proposalku. Kalau tidak, ku kasih viral ini Pak Rektor. Sama-sama terkabul, tapi satu persuasif, ikhlas, tenang, senang perasaannya, satu terpaksa. Kalau terpaksa, orang tidak akan lama. Sholat kona, ini diberjelaskan. Kalau kau tidak sholat begini. Sholat itu seperti kata guru kita tadi, Abdurrahman Nambodale, sholat itu seperti kepala di badanmu. Kau masih bisa hidup tidak ada kaki. Kau masih bisa hidup tidak ada mata. Kamu bisa hidup meskipun kau bisu dan tuli. Tapi pernah kau lihat orang masuk di kampus tidak ada kepalanya? Itulah makna sholat. Di akhirnya dia yakin. Oh ya tahu wadi, ya tahu wah, ini cocok. Masuk akalnya. Cara kedua dipaksai. Sembayang kau. Namun kau sembayang, ku tobok kau. Dia pergi sholat. Begitu kau pergi, berhenti dia sholat. Itulah dakwah persuasif, yakinkan. Adik-adik sekalian dilarang merokok. Kenapa dilarang? Nah barang enak ini. Jelaskan. Oh, kau lihat itu. Bagaimana persuasif itu? Satu, argumentatif. Apa itu argumentatif? Masuk akal. Maka saya bukan ahli tafsir hadis, tapi saya pernah belajar tafsir hadis. Salah satu hadis, ciri-ciri hadis palsu, kalau tidak masuk akal. Palsu itu hadis. Begitu. Jadi kalau ada orang bilang agama tidak akal, salah. Justru agama diterima akal. Orang Eropa, Amerika gampang masuk Islam. Orang-orang yang cerdas. Kalau kita yang murtad itu kan orang miskin, dongo, beleng-beleng. Itu yang masuk murtad. Kalau kita yang masuk Islam itu kan orang-orang cerdas. Kenapa? Karena agama kita logis. Jadi ketika kau dakwah cerita tentang sholat, cerita tentang larangan rokok, kasih argumentatif. Argumentasi itu masuk akal. Yang kedua ada faktanya. Kasih kau contoh. Lihat itu ada orang bicara pakai benar. Itu ada contohnya. Ketiga, kasih dia testimoni. Orang pasti yakin. Saudara yang merokok, saya ini korban merokok. Berhentilah saudara-saudara sekalian. Nah itu ada perokok di sini. Ini juga biasa ustaz kah? Nah bilang sama mahasiswanya, awas kok, jangan kau merokok. Merokok itu, ku dapat kok, ku kasih makan kau dengan bungkusnya. Keluar kelas, di depan kelas dia merokok. Tidak mungkin itu bisa jalan dakwah, tidak mungkin.
Maka salah satu dakwah itu kuncinya persuasif. Ya? Nah, persuasif, kalian mau lihat dalam ilmu persuasif itu belajar ilmu iklan. Pak Rektor, saya ini juga salah satu pengajar mata kuliah teknik promosi dan periklanan. Jadi kalau ada orang datang promosi di kantorku, kubiarkan saja dulu bicara. Sudah setengah jam bicara, saya bilang, sini kode ini kesalahanmu tadi, caramu promosi tidak masuk akal itu tadi, itu kau bilang. Ya kan? Nah, coba itu iklan. Kalau kalian punya ilmu periklanan, insya Allah iklan-iklan di televisi tidak merugikan perempuan. Mestinya ini aktivis gender, lindungi itu perempuan dari iklan-iklan tidak masuk akal. Apa hubungannya oli dengan perempuan seksi? Apa hubungannya? Iklan oli, ada lagi perempuan seksi begini. Apa hubungannya? Tidak masuk akal itu. Iya toh? Yang diiklankan ban. Ada saya perempuan setengah telanjang di situ. Ini aktivis gender, ini dong yang kau protes. Saya kalau final test mahasiswa saya, mumpung saya masih belum lupa. Kalau Pak Menteri Pendidikan punya tagline Merdeka Belajar, kalau saya sama mahasiswaku saya bilang bahagia belajar. Ya? Ya. Jadi karena dakwah itu persuasif, maka kekerasan, pemaksaan, intimidasi, ancaman atau teror agar seseorang melaksanakan ajaran agama tidak bisa dikatakan dakwah. Karena dakwah yang baik adalah dakwah yang hadir secara tulus dan ikhlas. Tulus dan ikhlas itu dia laksanakan kalau kita mampu meyakinkan secara persuasif. Nah, sekarang pengguna internet, kita lihat dulu pengguna internet Indonesia tahun 2022. Cini kimi jumlah populasi 277 juta. HP koneksi yang mereka online di HP 370,1 juta. Berarti kita ini hampir semua penduduk Indonesia punya HP dan online. Tinggal kontennya yang beda-beda. Ya na-share. Kalau ibu-ibu mau tahu apa na-share suamita, lihat ki scrollnya. Karena itu yang tampil, itu yang cari. Hah? Bu, perlu kita tahu ini Bu. Bu, jadi itu konten yang lewat di layar tak. YouTube kasih berdasarkan kecenderungan yang kita selalu cari. Kalau saya di HP ku, begitu Bapak buka itu IG ku, pasti yang binatang-binatang. Karena saya suka cari itu. Yang apa? Harimau lawan monyet. Kan lucu itu. Harimau dikatok kepalanya, bergantung lagi. Iya kan? Kalau ibu tiba-tiba suami dia, kenapa nasangin cewek seksi-seksi? Itu bina cari terus suamimu. Kenapa nak cari? Karena ibu tidak seksi di rumah. Udah, waktu terbatas nih. Nah, coba kita lihat. Ternyata dari semua pengguna internet yang ada di Indonesia, 49,52% penggunanya milenial. Siapa milenial? Pak Rektor. Tapi Pak Rektor bukan lagi milenial, Pak. Siapa milenial? Dasat Latif, bukan. Siapa milenial? Mereka yang lahir tahun 80-an sampai 90-an. Itulah milenial. Kalian yang ada di bawah dan di atas. Itu Mika mobil. Ternyata penggunanya hampir 50%. Ini nasasar pengiklan. Jadi lihat itu, mana YouTube akun yang paling banyak pengunjungnya milenial. Di situ nak kasih iklan. Iklan yang sesuai mereka selalu cari. Kalau konten dakwah tidak mungkin ada iklan-iklan porno di situ. Enggak.
Pasti kalau iklan-iklan porno, kau lebih tahu dari saya. Coba lihat lagi. Penduduk Indonesia berusia 16. Ini bagian dari saya dakwah ini persuasif deh. Ada data. Bukan piti katanai. Bukan asal ngomol. Baru kau bilang, masuk itu di akalmu. Nah ini. Orang berkomunikasi menggunakan medsos namanya. Kalau dulu media massa, sekarang media sosial. Itu ada 3 tujuannya. Orang bermedsos. 1, mempengaruhi kognisi, pengetahuan. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dan saya tahu itu kalau saya ceramah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh kamu bayar zakat, bawa ke masjid dibikinkan pagar. Tidak boleh. Baru bilang, baru dia tahu. Pengetahuan. Yang kedua, apa? Yang dia pengaruhi itu dakwah, dia pengaruhi itu medsos, dia pengaruhi itu media massa. Yang kedua, sikap. Sikap itu ada 2. Setuju, tidak setuju. Anda setuju kak ini? Memang cocok, ini masuk akal, Anda setuju kak? Itu merokok 90 tahun umurnya. Nah itu biasanya perokok tidak akan setuju dengan larangan merokok. Pasti itu. Masuk akalnya, tapi sikapnya tidak menerima. Tidak, soalnya sangat merugikan orang Islam pada umumnya. Ibu-ibu tanya Ki, mau Ki suami tak merokok? Mau Ki merokok suami tak ibu? Nah, kalau mau Ki berarti perlu Ki diceramai khusus. Yang ketiga, yang mau dipengaruhi itu media, dakwah termasuk diantaranya adalah perilaku. Yang tadinya tidak sholat, kita yakinkan, yakin, kita akhirnya sholat. Yang tadinya tidak pakai jilbab, yakinkan, kenapa pakai jilbab? Dek, kalau kau pakai jilbab, lindungi kau laki-laki. Maksudnya apa? Coba kau lihat, kalau cewek pakai jilbab lewat di deker, paling diganggu sama cowok. Assalamualaikum. Itau anak IN pare-pare ya. Itau bau sorga. Iya toh? Iya. Tapi kalau kau lewat jam 10 ini lewat apa namanya bilang cowok? Cewek jungkir balik dong. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Iya toh? Akhirnya dia mulai yakin, kasih data. Hampir di atas 50% perempuan yang dilecehkan, perempuan yang diperkosa karena dia tidak tutup auratnya. Ini loh data-datanya. Terakhir, lihat medsos sekarang di Qatar. Perempuan-perempuan barat, Amerika, Afrika, datang mereka ke sana. Mereka merasa nyaman. Dihormati. Nah, tuh. Ya, apalagi? Sudah Mi. Generasi milenial menjadi menarik untuk dibicarakan. Kenapa? Karena karakteristik kelahiran mereka yang berada pada arus revolusi teknologi informasi dan jumlahnya cukup besar. Adik-adik tahu itu revolusi? Tahu? Apa lawannya revolusi? Evolusi. Kalau evolusi bertahap, jalan lambat-lambat, misalnya pensiun, dosen-dosen pensiun, jalannya kasihan. Sampai juga tak lama. Sampai tapi lama. Tapi kalau revolusi, cepat. Kalian yang anak-anak milenial, kalian lahir pada saat-saat revolusi teknologi industri, digitalisasi. Mana buktinya? Mana pernah orang di kampungku di Bungi Pindrang baku telepon sama TKI di Malaysia. Kega kok sabah video call. Kita ko nasangnya Milo. Itu nggak pernah dibayangkan dulu itu.
Orang yang kerja di Saudi, pergi umroh di Saudi dulu tahun 70, pergi haji 3 bulan baru ditahu dia selesai atau tidak. Bahkan banyak yang pulang sakaratil maut. Sekarang pergi umroh, nah telepon suaminya, engkau nak daeng ko Ka'bah, video call ko yolon, ita ni daeng, menangislah dia, terima kasih nasa daeng, letuk nak tanam apa cingnya, ita ko makasih memato maka, mana pernah dibayangkan, sekarang kau alami semua, iya toh, Pak Rektor dulu, Pak Rektor waktu kuliah slide, ditulis spidol itu plastik, baru ditempel di mesin penorot. Kalau lama mangui, hangus itu plastik. Pak Rektor dapat toh? Sekarang PowerPoint. Apa? Dulu fotokopi, sekarang copy paste. Dulu saya kuliah lebaran, kirimkan kartu lebaran Pak Rektor, Pak dosen, pergilah kita kantor pos Jalan Slamet Riyadi, ngantri berkir kartu lebaran untuk kirimkan dosen. Sekarang sudah ada foto, selamat hari raya, mohon maaf lahir dan karena copy paste, nah lupa hapus tahunnya. Ini revolusi digitalisasi yang sangat cepat, makanya disebut revolusi. Ya toh? Nah, adik-adik sekalian, sampai jam berapa ini Pak Ustaz? Sampai sepuasnya, Beh. Anda puas, saya lah Mas. Ayo adik-adik, kita lihat lagi. Konten apa yang paling disenangi anak milenial? Jenis konten yang paling banyak ditonton di YouTube, bukan cuma milenial, termasuk Bapak Ibu dosen. Apa yang pertama paling banyak? Film. Film ini macam-macam. Film Korea, Lee Min Ho. Film silat, Jet Li. Macam-macam. Film sejarah perjuangan Islam, Umar bin Khattab. Macam-macam. Film bohong kok tidak pernah nubuka. Apa bedek gunanya kau nonton film begitu anak muda? Sudah kau nonton? Kau nonton itu, otakmu rusak. Akhirnya apa? Mulai masuk di anumu, otakmu, sikap, perilaku. Akhirnya apa? Dek, apa caramu malam minggu? Tidak ada jika. Bagaimana kalau kita pergi lihat-lihat bulan di puncak? Jauh nu pergi lihat bulan cilaka. Nah biar di rumahmu bisa aja kau lihat bulan. Sampailah dia sewa-sewa villa. Itu tadi cowok yang lihat film porno. Nah bayangkan. Dek, lihat dulu kamu. Itu wah halusnya. Nah bila ini cewek dongok, tentu dong. Anak mami. Dia kali mako itu. Sudah. Nabila Laguna Jamrut. Jemari Tejo mulai piknik dari wajah sampai lutut surti. Dadadadeng. Akhirnya apa? Pergi lihat bulan. Pulang tidak datang bulan. Akhirnya telepon cowoknya. Kak, apa ini kasihan? Saya ini kasihan satu-satunya anaknya mamaku. 3 bulan minta muncul-muncul. Cowoknya malah na blokir.
menghilang dari kota Parepare. Cidako. Itulah pengaruh nonton film porno. Maka adik-adik sekalian, jangan kau coba-coba nonton. Kalau bapak-bapak, kadangkala boleh kalau bapak termasuk lemah syahwat, supaya memancing kembali, tapi jangan kepada tetangga. Bedemu mato. Ya, dek, cewek, saya cinta kalian karena Allah. Masa-masa kuliah seperti ini, dek, yang banyak rusak masa depannya karena pacaran. Jangan kau pacaran. Gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, masjid kau lewati. Kalau ada yang kenal saya dalam kuliah, mau di IAIN maupun di Unhas S1 sampai S3, kalau ada kenal saya, boleh tanya, saya pernah enggak pacaran waktu kuliah? Sibuk saya. Kecuali ada ton cewek yang suka, Kak. Tapi saya tidak pede karena saya orang miskin waktu itu. Beberapa hari yang lalu menelpon lagi itu dulu mantan. Nabi sombong sekali mago. Tidak, menghindari dosa. Saya harus menghargai Mama Nyece. Mama Nyece itu bidadari dari surga. Tidak ada papanya. Itu kalau ibu-ibu mau setia suamimu, jadilah istri yang soleha. Bagaimana jadi istri yang soleha? Ini sekalian mumpun saya ingat, Bu. Bagaimana menjadi istri yang soleha? Nggak harus periksa HP. Seberapa mampu ibu periksa HP? 2 HP nah. Kenapa ketahui? Saya saja Ustadz 3 HP ku. Yang kau salah paham, HP untuk mahasiswa, HP untuk jamaah, HP untuk Mama Nece. 2, musik. Musik ini banyak jenisnya. Ada yang mencari musik-musik religi. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Itu religi. Ada ton dangdut. Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan. Nggak tahu apa mau ada apa itu kiri kanan. Ada juga India. Nehi kucu kutehe. Ada tong. Sidi juta telur ratu upake maduta. Ini TKI Indonesia yang lagi diputuskan cintanya di Indonesia. Macam-macam musik. Ada juga yang mengharamkan musik. Ada. Tapi bagi saya yang mau mengharamkan musik silakan, tapi jangan kau bilang masuk neraka orang dengar musik. Tergantung tahu kontennya. Kalau dakwah masa salatullah, salamullah, masa masuk neraka? Kan? Maka dakwalah searif bijaksana, memahami perbedaan pendapat. Olahraga, sekarang paling banyak sepak bola. Apapun klubmu, saya tetap Maroko. Mau saya dibilangi sepak bola identitas, tidak ada urusan. Ya kan? Coba lihat itu kasih mama dia lihat nonton mama anaknya lambing bersikir. Bukan identitas itu bagian dari ikhtiar. Ikhtiar orang-orang beragama yakin doa. Mereka mencela-cela yang agama, tapi begitu adu penalti begini juga semua. Itu bagian daripada ajaran agama. Tendang belok kiri. Kuliner, ibu-ibu. Sini paling banyak. Ada tom bapak-bapak. Traveling. Ini banyak juga penontonnya. Hai guys. Saya lagi di Bulukumba guys. Ini salah satu Bulukumba ada disebut pembuat perahu pinisi. Hai guys. Ada yang baru bikin konten, dekat sekali kamera dengan hidungnya. Dunia entertain, hiburan.
Kemudian ternyata ceramah agama cuma 5,3%. Coba bayangkan. Itu pun 5,3% ini tidak semua menyukai. Ada yang suka ustadz ini, ada yang suka ustadz ini, ada ustadz ini. Adikku sekalian, kalau kau suka ustadz yang satu, tidak berarti kamu bandingkan ustadz yang lain. Karena masing-masing punya kelebihan masing-masing. Jangan dengar ceramah kayak dia panitia lomba. Kalau ini ustadz ceramah, nana sekali. Tapi kalau itu, tidak masuk di akalku. Jangan. Kalau kau tidak suka, tidak usah kau celah. Ya, ikutilah ustadz yang kalian senang. Bagi saya, mari mengikuti, tapi makin banyak guru, makin banyak akun kita ikuti, wawasan kita semakin luas. Karena beragama itu perlu wawasan. Kalau wawasannya tidak luas, maka agamanya biasa memahami agama secara sempit. Ini yang paling penting. Peluang dakwah di era digital. Apa peluangnya? Satu. Ya, ini dulu. Keunggulan berdakwah dengan menggunakan teknologi. Ini dulu. Saya ceramah di Masjid Raya paling ramai hadir 5.000. Paling ramai itu. Tapi begitu saya share di TikTok, baru 2 jam ku share ceramahku itu yang jaga hati istrimu, bagaimana menjaga suami. Baru 2 jam sudah 4 juta penontonnya. Itu keunggulannya. Kalau saya ceramah di Parepare sini, paling orang-orang sini juga. Tapi begitu saya masuk di TikTok, maka yang dengar ceramah saya termasuk orang-orang yang suka dugem. Jadi kalau kalian mau ceramah itu pada disko-disko, masuk mau ceramah di TikTok. Ada semua di situ. Ya kan? Dulu muncul TikTok, ada ustadz mengatakan haram, sesat. Sekarang orang justru gampang dengar dakwah melalui jaringan TikTok. Nah, jadi keunggulannya lebih luas dan lebih banyak. Nah, apa keunggulannya? Peluangnya satu, keterbukaan informasi. Informasi lebih terbuka. Dulu Pak Rektor belajar terbatas bukunya. Tapi sekarang hanya orang malas yang tidak mau belajar. Ada semua, baca mako kitab. Dulu mau bicara kitab Durratun Nasihin, ada bukunya, tapi belum tentu lagi bisa dibaca seperti saya. Kenapa? Bahasa Arab. Bisa kubaca, tidak ku tahu lagi artinya. Karena saya ini bukan orang pesantren. Tapi sekarang dengan handphone yang saya miliki 1 tera, banyak kitab di dalam, banyak kumpulan ceramah. Nah, kedua, kemudahan membuat jaringan. Paling mudah bikin jaringan. Gimana caranya? Ada grup WhatsApp. Tapi hati-hati kok di grup WhatsApp ada cinta bersemi kembali. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Ternyata setelah ketemu berbeda. Banyak tuh begitu. Cantik natawa di IG-nya, bibirnya kayak artis Korea, pipinya mulus. Sekalinya ketemu darat, kau jitu. Kamera 360. Yang ketiga, semua bisa meneruskan dakwah. Saya bukan penceramah misalnya, tapi saya terima dakwanya guru kita UAS. Saya share, teruskan. Semua bisa meneruskan dakwah. Banyaknya platform sosial media. Ada TikTok, ada IG, ada Facebook, dan lain sebagainya. Konten di era digital adalah duit. Ada deh sekalian, kalau kau bisa menjadi konten kreator, ada ini di Makassar. Saya punya rumah makan. Palu bahasa Sulawesi. Petarani, datang ke sana nah. Bilang kau saja namaku. Saya temannya Das Atlatif. Tapi kalau dikasir tetap kau bayar. Nah, sudah promosikan. Akun tak saja Ustaz.
tambah akun. Karena kalau saya penontonku lebih banyak pencinta dakwah. Cari kok konten kreator yang dia membahas tentang kuliner. Pasti penontonnya penikmat makanan. Sudah, komentari. Dia cuma datang, hai guys, kita di Palu Basah Sulawesi, dagingnya baik apa? Berapa dibayarkan nih? Untuk IG story-nya 600.000. Bisa Miko bayarkan SPP-mu. Daripada kau cuma bilang, hai guys, lagi di kos. Dede dinginnya. Apa kode apa itu? Kesepian banget. Langsung nanya, boleh juga tuh di sledding. Netizen akan mencari. Netizen ini bahasa Inggris. Sudah diindonesiakan menjadi warganet. Akan mencari informasi-informasi keagamaan sebagai jawaban dari permasalahan. Adik-adik masih ingat awal-awal dakwah, ya kan? Dulu awal-awal dakwah itu kan anak-anak muda hijrah nih, mau hijrah, saya cari tentang wudhu. Wah, dicari wudhu di YouTube. Kan anak muda sekarang kan malas membaca, dia lebih senang menonton. Makanya saya prorektor, kalau saya ujian mahasiswaku tidak menulis nih, kusuruh bikin video. Karena membaca bikin ambil waktu, tulisannya juga bingung saya baca. Kasih maksudnya iya. Maka kalau Prof dia bisa mencontek. Tapi kalau dia pidato, saya suruh dia pidato, misalnya pertanyaan soal pertama, apa hubungan antara komunikasi dengan politik? Jelaskan 2 menit. Kasih masuk di YouTube, baru ku nilai. Kasih masuk di IG, baru ku nilai. Kasih masuk di TikTok, baru dinilai. Yang bagus, saya masuk ke IG ku, penontonku puluhan juta. Kalau jelek, ku kasih masuk juga di IG ku. Captionnya, jangan ditiru. Ya. Nah, dulu itu dakwah-dakwah media sosial dikuasai oleh teman-teman dakwah kita Salafiyah. Karena hanya mereka yang punya konten. Marah-marahlah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, ustadz-ustadz ini, ustadz-ustadz yang pesantren-pesantren Ahlus Sunnah. Tidak bisa dilarang, sudah zamannya sekarang. Gimana? Bikin kok juga konten. Bikin kok akun. Imbangi. Supaya apa? Anak-anak ketika cari tata cara wudhu. Oh, ada yang masuk mazhab ini, ada yang mazhab ini. Begitu caranya, bukan dengan dilarang. Alhamdulillah sekarang teman-teman kita mubalik dari pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai banyak punya akun. Sudah bidik? Tips. Oh, masih panjang rupanya. Tantangan dakwah. 1, generasi konsumtif. Anak-anak kita ini sangat konsumtif. Tidak bisa menjadi kreatif. Dia sukanya memakan, mengkonsumsi saja. Baik makanan maupun konten. Malas membaca. Berkurangnya kepakaran. Karena sudah malas membaca, akhirnya tidak pakar. Ajaran radikalisme. Ini. Jangan selalu adik-adik kamu terprovokasi bahwa selalu identik Islam dengan ketika berbicara radikalisme pasti Islam. Tidak, itu kamu wajib, kamu lawan semua itu. Tidak ada. Dalam Islam tidak ada ajaran radikalisme. Kemudian konten harus kreatif. Coba lihat konten yang namanya konten kreatif. Ketika kita mengkritik pemerintah, jangan kasar. Saya ceramah di depan Bapak Presiden. Bapak Presiden yang saya hormati, merugi seorang presiden kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga. Mulai dia. Dan presiden itu jauh lebih gampang masuk surga daripada ulama. Dia mulai berpikir, kenapa bisa? Karena kalau malaikat berkata, ulama Indonesia masuk surga, mereka masuk surga tapi ngantri. Ulama Jawa Timur, ulama Jawa Barat, ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama MUI, masih antri, masuk surga tapi antri. Tapi begitu malaikat katakan Presiden Republik Indonesia masuk surga, tidak perlu antri sendiri. Satu ji presiden di Indonesia. Maka keliru kalau tidak memudahkan status Bapak sebagai presiden, gampang masuk surga. Oh, ini kan? Itu yang disebut kreatif. Sudah Mi.
Lihat mau sendiri. Ini di panitia ku kasih kau nanti baru fotokopi. Nggak laku fotokopi mahal. Nanti PDF-nya kirim ke panitia, bagi-bagi di grup. Ya, tips dasat latif dalam dakwah digital. Nah, lihat nih judul-judul yang saya kasih. Judul-judul. Ya, judul-judul begini kan orang penasaran. Kocak, maaf Bu, saya bukan imam, saya khotib. Orang penasaran, apa maksudnya nih? Ada orang WhatsApp Kak, curhat, Ustadz saya janda, baru meninggal suamiku. Adakah doa-doa dan amalan membuat hati tenang? Saya kasih mi amalan doa-doa, lama-lama mulai mi aneh-aneh. Kirim stiker-stiker lope. Terima kasih Ustadz. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Bu, saya bukan imam, saya penceramah. Ya, ini kan orang bertanya, apa ya Pak Eda mengikuti pengajian? Apa ya? Nah, dia penasaran, dia buka. Tuh, mau menjadi wanita yang dirindukan surga, pasti mau semua. Bertanya bagaimana caranya ini? Mau semua ini mau, dia buka. Ada jawabannya. Bikin judul yang membuat orang penasaran. Dakwah saat ini juga membutuhkan materi yang simple, efektif, tidak bertele-tele, sederhana, dan tidak berkesan menggurui. Ini yang susah, menggurui. Maka adik-adik boleh lihat ceramah-ceramah saya. Untuk menghindari kesan menggurui, saya selalu berkisah. Berkisah. Kisah yang ada dalam Quran, asbabul wurud. Kita kisah, jadi orang tidak merasa tersinggung. Kenapa? Saya bercerita. Dan hebatnya itu cerita, orang penasaran mau tahu endingnya. Kenapa itu misalnya tukang bubur naik haji. Sampai bertahun-tahun nonton. Mamaku pernah saya telepon, Mak, agak tuh menonton anak, agak nonton tukang bubur naik haji. Magai melok kana samita yo Haji Muhyiddin. Maga matena yo Haji Muhyiddin. Ini dia hanya penasaran. Jadi orang kalau berkisah, orang akan penasaran bagaimana endingnya ini. Jadi kalau kita berceramah, menyampaikan kisah, pasti orang tidak mau tinggalkan. Kenapa? Dia mau tahu bagaimana terakhirnya. Ya. Nah, ini daripada istri kedua yang nikmati emas tak. Apa maksudnya? Saya ceramah begini Bu, ibu-ibu sedekahlah. Ini yang banyak semua cincinnya di depan saya. Kalau ibu-ibu mati, siapa yang pakai cincin emas berlianmu? Ada yang bilang, anak, bukan anakmu, istri kedua. Kenapa bisa? Pasti suamimu kawin lagi. Nah, dengar mama necek di rumah. Ini ceramahku di YouTube kan selalu tongin dan nonton. Dia bilang, Ustaz, jadi kalau saya duluan nanti meninggal, Ustaz mau kawin lagi. Saya bilang, sini kok sayang, ku peluk. Istriku. Saya itu istriku. Kalau mau kapi ceramah, naik di mobil. Mau naik mobil, nah cium dulu tanganku. Pak Rektor, 5 kali kak nak cium. Saya biasa sampai malu sama tetanggaku. Cepat-cepat dia nak lihat ke semua orang. Aduh. Tahu jangan. Bapak-bapak diciumnya ki kalau pikir ngajar. Paling nak bilang cerita. Ku lepas di kau pahlawan. Saya bilang sama istri saya, sayangku, dengar baik-baik ya. Jangankan kita meninggal, masih hidup saja, nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau mati maki. Itu namanya kreatif. Ini ceramah saya yang paling banyak penontonnya. Kalau saya tidak salah sudah lebih 20 juta. Ya? Kapolri, gaspol. Saya bilang, gimana? Gas atau rem-rem? Berteriak semua, gaspol. Aku gas. Habis. Baru tidak enak dengar ya. Siapa suruh kau bilang tadi gaspol? Kalau mau lanjutkan nonton ini, gaspol ada khusus acara saya di Metro TV. Judulnya Gaspol tiap malam Ahad jam 9. Saya tadi bilang sama Pak Rektor, 2023 konsep ceramah saya di Gaspol itu ada di studio, ada yang ghost to campus.
saya akan datang di kampus ini, kita bikin acara di sini. Supaya nonton seluruh Indonesia ini IAIN Parepare. Nah, kalau mau ditayang, telepon sama sepupumu. Tunggu mak, tunggu kak, ada kak mancil muncul itu di metro nah. Ya. Nah. Arus informasi yang cepat sehingga melahirkan perubahan yang instan dapat ditemukan pula dalam bahasa. Jadi biasa ini bahasanya anak milenial kita tidak mengerti. Ustaz, assamlek. Apa sih itu assamlek? Assalamualaikum. Kata-kata itu seperti kui, yuk, anfaedah, tidak ada guna, sense, santai saja, receh, murahan, bucin, lu tahu semua pasti, budak cinta. Nah ini nih semua, itu harus kita tahu kamus-kamusnya mereka ketika berhadapan sama anak milenial. Tapi jangan bicara begini di depannya para pensiunan, tidak mengerti. Nah, terima kasih. Alhamdulillah.